Bakal bahas terkait kacang ya. Kemarin ada orang Sulawesi, ada orang Makassar sekampung aku yang ngechat aku di Instagram. Hai, aku lupa namanya, mohon maaf ya, karena yang nge-DM aku itu ribuan orang, jadi aku kadang nggak apal gitu loh. Tapi dia nanya, boleh nggak sih Bun, soalnya di Makassar itu masakan itu selalu pakai kacang-kacangan. Kira-kira aku sebagai peserta GERD boleh nggak sih konsumsi namanya kacang? Di video kali ini aku bakal bahas lagi ya. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai, bantu aku subscribe, like, komen. Jangan lupa juga follow Instagram aku ya, di @noladaruhum_wod. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait makanan ya. Buat kalian yang sedang berjuang saat ini, menderita GERD, asam lambung, MAH ya, atau psikosomatis, tetap semangat ya. Jadi beberapa waktu lalu itu ada yang nanya, Bun, aku ini orang Makassar ya, kebetulan aku juga orang Sulawesi. Jadi banyak yang ngechat aku dari berbagai daerah ya. Terima kasih kalian sudah setia menonton video-video aku. Tujuan aku semoga kalian tetap semangat ya melawan yang namanya GERD, asam lambung, anxiety, karena itu benar-benar luar biasa perjuangannya. Kalian pasti bisa, kalian hebat ya. Masa aku bisa kalian enggak ya? Jadi pasti bisa lah ya. Camkan di pikiran kalian, pasti bisa ya, yakin bisa sembuh lagi seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke, jadi ada yang nanya ya beberapa waktu lalu, Bun, aku ini orang Makassar. Di Makassar itu masakannya selalu menggunakan kacang-kacangan. Kira-kira aku boleh nggak sih makan kacang seperti kacang tanah, kacang mete, kacang kedelai, kemudian kacang polong, pokoknya banyak lah ya. Nah, jadi setelah aku tanyakan ya, jadi beberapa waktu lalu aku ketemu ahli gizi. Ya, di sini aku sebelum lanjut aku ingin menginformasikan aku itu bukan dokter ya. Buat kalian yang mengira aku dokter, itu bukan. Aku juga hanya seorang pasien yang baru sembuh dari GERD. Ya, udah sekitar 6 bulan lalu lah ya aku sembuh dari asam lambung. Selama sembuh ada kambuh-kambuh nggak, Bun? Ya, adalah ya sensasinya dikit-dikit, tapi karena aku udah pengalaman, udah tahu ya, jadi adalah cara mengatasinya. Nah, jadi aku itu bukan dokter. Kalau kalian mau konsultasi, mau nanya-nanya panjang lebar terkait GERD, asam lambung, silakan ke dokter. Tapi kalau kalian mau nanya pengalaman aku ya, dari segi pengalaman aku, boleh. Di sini aku bakal share, aku bakal bagi ke kalian ya. Mudah-mudahan kalian termotivasi, mudah-mudahan kalian semangat untuk berjuang ya. Jadi pada saat itu kebetulan kan aku nanya, boleh nggak sih kita penderita GERD makan kacang? Sebenarnya kacang ini tidak bahaya loh bagi kita penderita asam lambung, karena kacang ini dikenal dengan memiliki serat yang baik ya, memiliki serat yang baik. Pada saat itu aku juga sekalian nanya buat penderita hipertensi atau stroke seperti suami aku, karena suami aku itu senang banget makan namanya yang gado-gado, ketoprak, pokoknya yang bumbu kacang-kacang itu dia senang banget. Makanya aku di situ sekalian nanyain. Dan ahli gizi mengatakan sebenarnya untuk kacang sendiri ini tidak ada larangan ya buat kita sebagai penderita GERD, asam lambung, ataupun hipertensi. Nggak ada larangan sama sekali. Kecuali mungkin asam urat ya, itu boleh dikurangi. Tapi kalau misalnya cara mengolahnya seperti apa? Biasanya kan kacang ini dijadiin bumbu pecel yang super-super pedas banget. Itu yang tidak disarankan atau itu yang harus dihindari ya. Itu benar-benar jangan dulu ya kalau kalian masih ada sensasi. Itu tergantung cara mengolahnya. Biasanya dicoto, coto kan mengandung kacang, Bun. Ya coto itu kan nggak tahu ya, biasanya sih kalau di Makassar cotonya itu nggak pakai santan, ada juga yang pakai santan ya. Jadi tergantung cara mengolahnya. Kalau misalnya kacangnya itu nggak mengandung cabai, nggak mengandung merica, kemudian penyedap-penyedap yang lainnya, it's okay, nggak ada masalah. Seperti ketoprak, ketoprak itu kan kacangnya sudah dihaluskan ya, kemudian sudah dikasih bumbu-bumbu, ada gula merah mungkin. Kalau gula merah sih masih aman ya untuk lambung kita, jadi nggak ada masalah. Kemudian pada saat itu aku tanya lagi, ketoprak boleh nggak buat penderita hipertensi? Boleh, tapi jangan berlebihan.
Penderita asam lambung gimana? Boleh, sama jawabannya, jangan berlebihan. Jadi seperti itu jawabannya. Jadi buat kalian ya yang saat ini suka kacang-kacangan ya, itu tergantung gimana cara kita mengolahnya. Biasanya kan dijadiin sambal ya, sambal kacang. Itu sering banget kalau misalnya aku beli sarapan pagi ya, beli lontong isi ya, terus aku selalu ditawarin, mau pakai sambal kacang nggak? Tapi sambal kacang itu sudah dicampurkan dengan cabai, sudah dicampurkan dengan bumbu-bumbu yang lainnya, sehingga itu kurang cocok ya, kurang cocok untuk kita sebagai penderita GERD atau asam lambung. Karena ada beberapa bahan yang bisa memicu naiknya asam lambung kita, seperti cabai tadi, kemudian penyedap rasa ya. Pokoknya kalau bisa, kalau misalnya kalian pengen banget ya udah olah sendiri. Kalau bisa kacangnya itu hanya pakai garam ya, jangan pakai yang misalnya penyedap yang lainnya. Dok, aku boleh nggak sih misalnya konsumsi Royco dikit aja? Ya sedikit banyak sih sama aja katanya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya masih ada sensasi, janganlah ya. Apalagi kalau misalnya ada yang hipertensi. Karena kemarin ada yang nge-DM aku ya di IG, dia itu kena GERD juga, kena stroke ringan karena tensinya tinggi. Jadi kita tuh benar-benar wajib menjaga pola makan. Nah, kemudian juga banyak yang nanya, Bun, asam lambung itu memang bisa ke jantung juga? Ya bisa, banyak sebenarnya yang ngalamin hal itu. Jadi tergantung kitanya. Jadi jangan dikit-dikit parnoan, kemudian jaga pola pikir. Karena kalau kita udah lambung itu bisa menyebar kemana-mana ya. Namanya kita udah dari riwayat penyakit ini, kita wajib banget menjaga yang namanya pola makan. Jangan mentang-mentang aku cuma asam lambung doang, jangan. Salah, harus hati-hati. Karena asam lambung itu bisa menjalar ke penyakit-penyakit yang lain. Amit-amit sih ya. Jadi buat kemarin ya, Bun, mohon maaf ya, aku belum balas DM IG-nya karena kalau di suara, ngirimin suara ataupun telepon itu aku tuh jarang ngangkat. Kenapa? Karena aku tuh kadang di kantor, aku tuh kerja di kantor, nggak bisa terima telepon apalagi dari IG. Kemudian aku dengar voice note itu takut mengganggu teman-teman aku yang lain, kecuali kalau aku udah di rumah itu baru bisa aku dengerin. Itu pun kadang aku udah lupa karena di rumah itu aku fokus ngurus suami aku yang lagi saat ini pemulihan, dan juga aku punya anak. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi kalau aku misalnya telat balas WA kalian. Seperti itu ya. Jadi buat yang bertanya tentang kacang-kacangan, boleh ya, apalagi kacang mede yang di Sulawesi. Aku kebetulan orang Raha, orang Sulawesi. Kacang mede itu di samping rumah aku itu, sekeliling rumah aku tuh banyak. Kalau lagi musim tinggal petik. Aku itu kurang suka namanya kacang mede. Mungkin karena dari kecil kita tuh konsumsi atau makan kacang mede udah kayak makan nasi. Jadi sekarang lihat kacang mede itu biasa aja. Tapi kalau kalian mau konsumsi ya suka banget nih sama mede, suka banget nih sama kacang ini nih, ya udah dikonsumsi aja, tapi jangan berlebihan. Kemudian dari cara mengolahnya juga harus diperhatikan, jangan mengandung cabai-cabean ya, misalnya sambal kacang kan itu sering banget, enak banget, apalagi pakai gorengan, pakai lontong. Wow, itu bisa nambah. Aku tuh ngeliat teman-teman aku kalau lagi bulan Ramadan itu wajib banget yang namanya lontong, gorengan, kemudian sambal kacang, es buah ya atau sop buah. Itu benar-benar menu buka puasa yang wajib banget ya, menu buka puasa andalan pada saat bulan Ramadan. Oke, semoga bermanfaat untuk share aku kali ini ya. Buat yang bertanya terima kasih banyak, dan buat yang sudah nge-DM aku mohon maaf aku belum bisa balas ya. Nanti insya Allah kalau udah ada waktu yang tepat, aku lagi gak sibuk, aku bakal balas WA kalian dan juga DM kalian. Saat ini WA di HP aku itu sudah mau 8.000, jadi aku bingung. Aku itu hanya buka WA yang dari kantor sama keluarga-keluarga yang dekat gitu. Mohon maaf ya, tapi nanti aku bakal buka kok. Oke, cukup sekian. Buat kalian yang pengen request selanjutnya aku review apa lagi atau aku share apa lagi, silahkan komentar di bawah ini ya. Kalau misalnya pertanyaan kalian di kolom komentar video aku nggak balas, aku hanya love, itu nanti bakal aku buatkan videonya. Jadi jangan khawatir yang sudah bertanya, aku udah tampung ya judulnya per pertanyaan kalian. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.